Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cecilia Trisha Womese, NPM 12 11 4201 20 0037. Saya dari kelas A, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia, bagian eukariot, dan fungsi masing-masing. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada gambarnya. Teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit dari eukariot. Eukariot adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel bermembran lainnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar merupakan tempat dihasilkan membran protein membran tumbuh dari ribosom, sehingga perlu dimasukkan ke dalam membran RE itu sendiri dan ditahan di sana oleh bagian hidrofobik protein. Fungsi retikulum endoplasma kasar berfungsi mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Yang kedua, ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Fungsi ribosom adalah tempat terjadinya sintesis atau produksi pembakaran protein. Yang ketiga, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus adalah bagian-bagian RE kasar, terdapat ribuan ribosom, sedangkan bagian-bagian retikulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom disebut retikulum endoplasma halus atau smooth endoplasmic reticulum. Fungsi retikulum endoplasma halus berfungsi untuk memproduksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Yang keempat adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Fungsi mitokondria menjadi salah satu materi pelajaran biologi di sekolah tingkat atas. Bagian yang terdapat dalam sel-sel tubuh ini memang memiliki angka fungsi yang sangat penting untuk menjaga kita tetap hidup. Yang kelima, nukleoplasma. Nukleoplasma adalah isi inti sel. Inti sel ini adalah protoplasma di dalam membran nukleus. Nukleoplasma adalah jenis protoplasma yang sebagian besarnya terdiri dari air, campuran berbagai molekul dan ion terlarut. Fungsi nukleoplasma adalah untuk bertindak sebagai media suspensi untuk organel inti. Fungsi lainnya untuk pemeliharaan bentuk dan struktur nukleus, dan transportasi ion, molekul, zat-zat lain yang penting untuk metabolisme dan fungsi sel. Yang keenam, nukleolus. Nukleolus adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel atau nukleus. Fungsi nukleolus adalah mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Yang berikut, membran inti. Membran inti adalah lapisan perlindung inti sel yang bersifat selektif. Membran inti sel ini memisahkan inti sel dari sitoplasma, dan membran inti sel memiliki pori-pori sebagai jalan transportasi zat yang keluar masuk inti sel.
Fungsi membran inti merupakan sebagai pintu keluar masuk RNA dan juga protein. Selain itu, pada membran inti dari nukleus ini terdapat porinukleas. Yang kedelapan, nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang menjadi pusat komando pada sel eukariotik. Nukleus biasanya merupakan organel yang paling menonjol dalam sel karena menyambung sekitar 10% dari volume sel. Fungsi nukleus adalah sebagai pusat perintah dan juga untuk mengontrol aktivitas sel. Hal ini terjadi karena adanya benang kromosom yang terdapat di dalam nukleus. Yang kesembilan, aparatus Golgi. Aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariot. Fungsi aparatus Golgi adalah membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut, berisi enzim dan bahan-bahan lainnya. Yang ke-10, sentriol. Sentriol juga terdiri dari mikrotubulus yang tersusun dan membentuk cincin. Sentriol tersebut terbentuk dari adanya pembelahan sentrosom. Fungsi sentriol adalah sebagai organel yang berfungsi untuk pembelaan sel. Yang ke-11 adalah lilisom. Lilisom adalah organel membran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Bentuknya berupa vertikasi bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah berbagai jenis biomolekul. Fungsi lilisom mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi lilisom primer. Yang kedua, fungsi lilisom sekunder. Fungsi lilisom primer adalah lilisom yang menghasilkan enzim yang belum diaktifkan. Sedangkan fungsi lilisom sekunder adalah lilisom yang memiliki tugas aktif dalam salah satu aktivitas yang melibatkan pencernaan sel. Yang ke-12, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dari sel yang berbentuk cairan dan berada di luar nukleus atau inti sel. Fungsi sitoplasma merupakan fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Yang terakhir adalah membran sel. Membran sel adalah membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstital di sekitarnya. Fungsi membran sel adalah fungsi sebagai pembungkus isi sel dan transport zat. Sekian dari penjelasan saya. Selamat siang dan shalom.